Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan khadi'an li jalalih, tami'an fi nawalih, mu'tasimin bihablih. Ashhadu annahu Allahu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Zalat li'izzatihi ar-rigab wa anzala ala habibihi muhkamal kitab. Wa ashhadu anna sayyidana wa habibana wa syafi'ana wa nura qulubina Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun faj'alna bihi khaira ummah wa basata lana bihi ni'mah wa dafa'anna bihi nikmah. Allahumma salli wa sallim ala habibikal mustafa wa nabiyyikal mujtaba sayyidina Muhammadin wa alihil kiram wa ashabihi hurmatil Islam wa tabi'ihim ala dawam baina yadayka ya maliku ya alam. Amma ba'du fa ya ibadallah fa inni usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullah ya ibadallah wa ahsinu yarhamkumullah. Wa kama qala tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, segala puja serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kepada kita segala kenikmatannya, segala anugerah dan karunia-Nya, baik berupa nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat badan dan nikmat umur panjang. Begitu juga nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan siang hari ini, nikmat kita berkumpul di dalam melaksanakan kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita, yaitu salat Jumat berjamaah. InsyaAllah ibadah yang sedang kita lakukan, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amal ibadah kita, Allah menerima sedekah kita, dan Allah kabulkan segala niat dan hajat-hajat kita. Faya ibadallah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam ayat Al-Quran, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul, wahai Muhammad, katakan kepada mereka bahwa karunia Allah dan rahmatnya, maka dengan karunia Allah dan rahmatnya, maka demikian bergembiralah. Bergembiralah kalian akan karunia dari Allah, bergembiralah kalian akan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, huwa khairum mimma yajma'un, bahwa karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan berupa dunia ini. Kendaraan enggak lebih baik daripada karunia dan rahmat Allah. Rumah enggak lebih baik daripada karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhiasan duniawiyah tidak ada yang lebih baik daripada karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga para ahli mufassirin, mereka menafsirkan tentang apa karunia Allah yang dimaksud di dalam ayat tersebut dan apa rahmat Allah yang dimaksud di dalam ayat tersebut. Mereka ahli mufassirin mengatakan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala adalah agama Islam. Itu karunia dari Allah. Agama Islam yang masih kita pegang teguh, yang masih melekat di darah dan daging kita, yang masih menetap di hati kita. Dengan agama Islam ini, maka bergembiralah. Dengan berpegang teguh kepada agama Islam, maka bergembiralah. Inna dina indallahil Islam, bahwa tidak ada agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di sisinya kecuali daripada agama Islam. Dan apa yang dimaksud dengan rahmat di dalam ayat tersebut? Rahmat yang ada di dalam ayat tersebut, para ahli mufassirin mengatakan rahmat tersebut berupa Al-Quran. Al-Quran yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Al-Quran itu ada di sekeliling kita, ada di masjid kita, ada di musalah kita, bahkan ada di rumah kita.
Maka dengan Al-Quran yang ada di sekeliling kita bergembiralah. Agama Islam dan Al-Quran lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Agama Islam dan Al-Quran lebih berarti dibandingkan dunia yang kita kejar-kejar dan dunia yang kita bangga-banggakan. Faya ibadallah, di antaranya para ahli tafsir mengatakan bahwa di ayat tersebut enggak lepas dari 3 hal. Yang pertama adalah dinun qawimun. Yang kedua adalah rasulun karimun. Yang ketiga adalah Qur'anun mubinun. Jadi di ayat tersebut enggak lepas daripada 3 hal. Pembahasan 3 hal yang dibahas oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat tersebut. Yang pertama adalah agama yang lurus, yaitu agama Islam. Yang kedua adalah seorang rasul yang begitu mulia, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga adalah Qur'anun mubinun, kitab suci Al-Quran sebagai pembeda antara yang hak dengan yang batil. Faya ibadallah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat di atas muka bumi ini begitu sangat banyak. Di antaranya Al-Quran, bentuk rahmat dari Allah. Di antara rahmat yang Allah turunkan ke atas muka bumi ini adalah saling berkasih sayang antara manusia satu dengan makhluk yang lainnya. Apalagi kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Pernah di dalam satu peperangan, ketika di dalam peperangan tersebut ada seorang bayi yang tertinggal dari ibunya, sehingga sahabat mengangkat bayi tersebut dan mengatakan, siapa di antara kalian yang kehilangan bayi? Siapa di antara kalian yang kehilangan bayi? Sehingga enggak lama dari tempat tersebut datanglah seorang ibu yang lari dengan tergesa-gesa. Kemudian dikatakan, akulah ibunya, akulah ibunya. Diambil bayi tersebut dan dipeluknya sangat erat. Padahal berpisah ibu dengan anaknya hanya sekejap saja, hanya sebentar saja perpisahan. Kemudian adanya pertemuan kembali, dipeluk erat-erat bayi tersebut karena kasih sayangnya seorang ibu. Kejadian ini membuat takjub, membuat heran para sahabat. Kemudian Nabi Muhammad SAW yang berada pada peristiwa tersebut, Nabi Muhammad mengatakan, apakah kalian takjub dengan kasih sayang seorang ibu kepada anaknya? Sahabat menjawab, betul ya Rasulullah. Kami takjub akan kejadian ini. Kami takjub akan kasih sayang seorang ibu kepada anaknya yang tidak mau lepas daripada anaknya yang hanya kehilangan sebentar saja. Kemudian kata Nabi Muhammad SAW mengatakan, sesungguhnya Allah lebih menyayangi hambanya lebih melebihi daripada kasih sayang seorang ibu kepada anaknya yang kalian lihat. Kasih sayang Allah melebihi daripada kasih sayang seorang ibu kepada anaknya yang ada di hadapan kalian. Yang ada di hadapan kalian, kalian hanya menyaksikan kasih sayang seorang ibu kepada anaknya, tapi masih ada yang lebih besar, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Ini bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, orang yang besar menyayangi yang kecil, kemudian yang kecil menghormati yang besar. Berbakti anak kepada kedua orang tuanya, bentuk kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara rahmat Allah yang paling besar, yang paling agung adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna arsalnaka rahmatan lil alamin." Sesungguhnya aku utus engkau wahai Muhammad sebagai rahmat atas seluruh alam. Nabi Muhammad, beliau juga merupakan rahmat dari Allah. Bentuk rahmat yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Dipastikan lagi oleh Nabi Muhammad di dalam hadisnya bahwa ana rahmatul muhdah, bahwa aku adalah rahmat Allah yang maha agung. Aku adalah rahmat Allah yang besar.
Aku adalah rahmat Allah yang agung, yang Allah Subhanahu wa taala peruntukkan Nabi Muhammad dijadikan menjadi nabi kita. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad, Nabi Muhammad dijadikan sebagai rasul kita, kita sebagai umatnya, yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan kuntum khair ummatin ukhrijat linnas, kalian adalah sebaik-baiknya umat dibandingkan umat-umat terdahulu. Maka kita selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita harus mengikuti apa yang beliau ajarkan. Kita harus mengikuti apa yang beliau anjurkan kepada kita dan apa yang beliau perintahkan. Sehingga kelak kalau kita mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kelak kita akan berada bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Wahai Muhammad, katakan kepada mereka, apabila kalian mencintai Allah, fattabi'uni, kata Nabi Muhammad, cukup engkau ikuti aku. Ikuti di dalam perkataanku, ikuti di dalam perbuatanku, ikuti di dalam amalanku, kata Nabi Muhammad. Maka kalau engkau mengikutiku, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mencintai kalian. Dengan mengikuti Nabi Muhammad, Allah akan mencintai kalian, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa-dosa kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Dosa kalian bisa diampuni hanya dengan kita mengikuti Nabi Muhammad, mengikuti sunnahnya, mengikuti perintahnya, mengikuti anjurannya, mengikuti apa yang disukai oleh Nabi Muhammad, menghindarkan diri apa yang tidak disukai oleh Nabi Muhammad. Apa yang disukai oleh Nabi Muhammad sudah tentu disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang tidak disukai oleh Nabi Muhammad sudah tentu tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka otomatis kita berada di dalam golongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan dosa kita diampuni dan Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Fa ya ibadallah, di antara sunnah-sunnah anjuran perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu sangat banyak. Dengan kita mengikuti bagaimana jejak langkah beliau dengan sunnah-sunnahnya, yaitu memakai siwak, sunnah qabliyah, sunnah ba'diyah, sunnah salat sunnah witir, salat sunnah duha. Ini salat-salat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad memerintahkan kita untuk menyambung tali silaturahmi, maka kita sambung tali silaturahmi. Sungguh tidak ada dosa yang besar dibandingkan dengan memutus tali silaturahmi. Wa in kana mata fi jawfil Ka'bah. Pemutus tali silaturahmi walaupun meninggalnya di dalam Ka'bah tidak akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan untuk menyambung tali silaturahmi. Nabi Muhammad perintahkan untuk menyambung tali silaturahmi, maka kita sambung tali silaturahmi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maukah kalian saya ajarkan satu amalan yang bisa menambahkan rizki dan memperpanjang umur? Bala ya Rasulullah. Sahabatnya mengatakan, mau ya Rasulullah. Apa amalan yang bisa memperpanjang umur dan juga bisa menambahkan rizki? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, silu arhamukum. Sambunglah tali silaturahmi kalian yang pernah terputus. Tali silaturahmi kalian maka sambungkan, antara orang tua dengan anak, antara saudara dengan saudara, antara kakak dengan adiknya, antara keponakan dengan pamannya. Apa yang pernah terputus maka sambungkan. Ketika menyambungkan tali silaturahmi, Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan rizki yang begitu sangat banyak, dan Allah Subhanahu wa taala akan memperpanjang umurnya dengan menyambung tali silaturahmi. Ini adalah perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan anjurannya.
maka kita sebagai selaku pecinta Nabi Muhammad, pengikut Nabi Muhammad, kita gali bagaimana sejarah beliau, apa saja perintah-perintah beliau untuk kita ikuti, karena beliau adalah pedoman, pemimpin, imam kita dunia akhirat. Kalau kita mengikuti Nabi Muhammad, mengikuti anjaran Nabi Muhammad, menjadikan Nabi Muhammad sebagai pemimpin kita, pedoman kita, pasti kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Tidak ada contoh yang lebih baik dibandingkan Nabi Muhammad. Tidak ada pemimpin yang lebih baik dibandingkan dengan Nabi Muhammad. Tidak ada satu suri tauladan yang lebih baik dibandingkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah pemimpin yang abadi dunia dan akhirat. Dan kelak nanti setiap manusia akan berada di dalam kepemimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan kepada kita, dan Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita di dalam agama Islam. Allah berikan hidayah dan taufik kepada kita sehingga kita bisa mendekat kepada Al-Qur'an dan selalu membaca Al-Qur'an. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan khadi'an li jalalih, tami'an fi nawalih, mu'tazimin bihablih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna sayyidana wa habibana wa syafi'ana wa nura qulubina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Faj'alna bihi khaira ummah wa basata lana bihi ni'mah wa dafa'anna bihi nikmah. Allahumma salli wa sallim ala habibikal mustafa wa nabiyikal mujtaba sayyidina Muhammadin wa alihil kiram wa ashabihi humatil islam wa tabihim ala dawam baina yadayka ya maliku ya alam. Amma ba'du fa ya ibadallah, fa inni usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullah ya ibadallah wa ahsinu yarhamkumullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirallahal azim li wa lakum wa liwalidina wa li jami'il muslimin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan tuhibbihil qulub ba'da mamatiha wa tubsiru bihi sabila najatiha. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa habibana wa syafi'ana wa nura qulubina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Faj'alna bihi khaira ummah wa basata lana bihi ni'mah wa dafa'anna bihi nikmah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du fa ya ibadallah, fa inni usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullah ya ibadallah wa ahsinu yarhamkumullah. Wa kama qala tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Ala wa akthiru minas salati wassalam ala sayyidina Muhammadin khairil anam, fa inna ma awwalukum bihi yaumal qiyamah aktsarukum alaihi salatan wassalam. Wa inna allaha amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa thana bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsi wa ayyaha bil mu'minina min ibadihi ta'miman. Faqala mukhbiran wa amiran lahum takriman, inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuril anwar wa sirril asrar walal khalifah min ba'dil mukhtar wa sahibihi wa anisi fil ghar ahlil khilafah wa mustahiqyah bitahqiq imamil barakah khalifatir rasulillahi sayyidina Abi Bakar Siddiq wala natiki bisawab syahidil mihrab amiril mu'minin sayyidina Umar ibn al-Khattab wala nasih lillahi fi sirri wal i'lan
man istahis minhum malaikatur rahman amiril mu'minin sayyidina Utsman bin Affan wa ala akhi nabil Mustafa wa ibni ammi wa walihi wa babi madinati ilmi imam ahlil masyarik wal magharib amiril mu'minin sayyidina Ali bin Abi Talib walal Hasan wal Husain sayyida syabab ahlil jannah fil jannah wa rahainatan nabika bin nafsi sunnah wa ala ummihim al hawra Fatimatil batil az-zahra walal khadijatil kubra wa anshatir ridha walal hamzah wal abbas wa sairi ahli baitika alladhi tahartahum minad danasi wal arjas wa ala ahli badrin wa ahli uhud wa ahli bai'ati ridwan wa ala sairi ashabin nabikal karim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat wa ya ghafiru dhunubi wal khati'at. Allahumma ansur Islam wa ansuril muslimin. Allahumma ansur Islam wa ansuril muslimin. Allahumma ansur Islam wa ansuril muslimin. Allahumma damir a'adaka a'da'ad-din. Allahumma jama' syamlal muslimin. Allahumma alif dhata bainal mu'minin. Allahumma alif qulubal muslimin. Allahumma ishfi mardahum wa afi mubtalahum wa khadul a'dahum wa tawallahum fi dhawahirihim wa khafayahum. Allahumma ighfir lana warhamna waj'alna minal hudatil muhtadin alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana warzuqna al-husna itimari a'mara wa sarafaha fima yurdika anna waj'al akhira kalamina minad dunya la ilaha illallah yawma ayyamina yawma nalqak hatta nalqaka wa anta radin anna ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bis-salati wan nahyi 'anil salati innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurbah wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'alakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu ala ni'am yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wa